Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling setia. Ia bukan hanya seorang muadzin pertama dalam Islam, tetapi juga seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Bakar karena keimanannya yang teguh. Sepanjang hidupnya, Bilal selalu berada di sisi Rasulullah melantunkan adzan yang menggema di langit Madinah dan menyaksikan berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Namun setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi, hidup Bilal berubah drastis. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya, dan ia merasa kehilangan sosok yang selama ini ia cintai lebih dari segalanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, kesedihan menyelimuti seluruh Madinah. Para sahabat menangis, merasa seolah-olah kehilangan cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Bilal adalah salah satu yang paling terpukul. Sebagai muadzin, tugas Bilal adalah mengumandangkan adzan 5 kali sehari. Namun sejak wafatnya Rasulullah, setiap kali ia mencoba melantunkan adzan, suaranya selalu tercekat, terutama saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu, kenangan akan Rasulullah SAW membanjiri pikirannya. Tidak tahan dengan kesedihan yang menggelutinya, Bilal akhirnya menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, izinkan aku untuk tidak mengumandangkan adzan lagi. Aku ingin keluar dari Madinah dan berjuang di jalan Allah." Abu Bakar yang memahami betapa berat beban hati Bilal awalnya mencoba menahannya, namun akhirnya memberikan izin. Bilal pun meninggalkan Madinah dan pergi ke Syam, Suriah, untuk berjihad bersama pasukan Islam. Di Syam, Bilal tetap berjuang di medan perang, tetapi hatinya tetap dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah. Suatu malam, setelah bertahun-tahun tinggal di Syam, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu, Rasulullah tersenyum dan berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungi kami?" Bilal terbangun dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hatinya terasa seperti dipanggil kembali ke Madinah. Ia segera memutuskan untuk kembali ke kota yang dulu ia tinggalkan karena terlalu berat baginya untuk berada di sana tanpa Rasulullah SAW. Setibanya di Madinah, Bilal disambut dengan penuh haru oleh para sahabat. Hasan dan Husain cucu Rasulullah SAW datang kepadanya dan berkata, "Paman Bilal, maukah engkau mengumandangkan adzan sekali lagi untuk kami?" Bilal awalnya menolak karena ia tahu hatinya tidak akan sanggup. Namun karena kecintaannya kepada cucu Rasulullah SAW, ia akhirnya setuju. Ketika suara adzan Bilal menggema di Madinah, kota itu seolah kembali ke masa lalu. Semua orang berhenti dari aktivitas mereka. Para sahabat keluar dari rumah mereka dengan air mata yang mengalir deras. Umar bin Khattab jatuh tersungkur, menangis terseduh-seduh. Madinah bergetar oleh suara tangis. Tidak ada satupun yang mampu menahan air matanya karena mereka semua merasa seolah Rasulullah SAW hadir kembali di tengah-tengah mereka. Namun Bilal tidak dapat menyelesaikan adzannya. Saat sampai pada bagian Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tersendat dan ia menangis terseduh-seduh. Ia tidak sanggup melanjutkannya, lalu turun dan meninggalkan tempat itu dengan hati yang dipenuhi emosi. Setelah kejadian itu, Bilal kembali ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ia tetap setia dalam perjuangannya dan terus menyebarkan Islam. Saat ajalnya mendekat, istrinya menangis karena sedih melihat suaminya dalam keadaan sekarat. Namun Bilal tersenyum dan berkata, "Jangan menangis wahai istriku, aku bahagia.
aku akan segera bertemu dengan kekasihku Muhammad ibnu Abdullah dan para sahabatnya. Bilal wafat dengan penuh ketenangan bahwa cinta dan kerinduannya kepada Rasulullah SAW hingga nafas terakhirnya. Kisah Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah kisah yang penuh haru dan cinta yang mendalam. Ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi seorang pecinta sejati Rasulullah SAW. Kepergian Rasulullah meninggalkan luka yang begitu dalam baginya, hingga ia tidak sanggup lagi tinggal di Madinah dan tidak bisa lagi mengumandangkan adzan. Namun cintanya kepada Rasulullah tetap hidup hingga akhir hayatnya, dan kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Kisah Bilal bin Rabah bukan sekedar cerita, tapi pelajaran tentang keteguhan dan iman. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Bagikan juga ke teman-temanmu agar semakin banyak yang terinspirasi dari sejarah Islam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.